Ya, halo Pak Edison dan kawan-kawan. Hari ini kami kelompok yang beranggotakan saya sendiri, Mandalan, kemudian ada Hansel, kemudian ada Deswantio. Oke, hari ini kami ingin menjelaskan jurnal kami yang berjudul Pengembangan dan Tantangan Sistem Pengolahan Transaksi Mobile dalam Konteks Teknologi Informasi. Pengertiannya adalah Mobile Transaksi Processing System, MTPS, mengacu pada sistem pengolahan transaksi yang dirancang khusus untuk mendukung dan mengolah transaksi di lingkungan mobile. Karakteristik utamanya itu melibatkan kemampuan untuk beradaptasi dengan mobilitas pengguna, mendukung berbagai metode pembayaran mobile, dan memastikan keamanan transaksi. Kemudian juga pentingnya MTPS yaitu sangat penting di sektor perdagangan elektronik, perbankan mobile, dan aplikasi keuangan lainnya, di mana kecepatan, keamanan, dan aksesibilitas menjadi faktor utama sebagai sistem yang mengintegrasikan teknologi seperti pembayaran seluler, cloud computing, untuk meningkatkan kinerja dan fungsionalitas di lingkungan mobile dan yang dinamis. Oke, kemudian selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Deswantio. Baik, untuk bagian arsitektur Mobile Transaction Processing System ini dirancang untuk mendukung pengolahan transaksi efisien dan aman dalam lingkungan mobile. Dengan fokus pada aksesibilitas tinggi, MTPS memungkinkan pengguna melakukan transaksi dimanapun dan kapanpun melalui perangkat mobile. Bagian depan sistem melibatkan antarmuka pengguna responsif dan aplikasi klien, sedangkan server backend menangani pemrosesan inti transaksi dan manajemen sesi. Integrasi teknologi termasuk pembayaran seluler dan kejelasan buatan untuk analisis data transaksi dan deteksi fraud. Keamanan ditingkatkan dengan enkripsi data, autentikasi pengguna yang kuat, dan kontrol otorisasi. Skalabilitas dan kinerja dijaga melalui load balancer dan caching. Manajemen kesalahan melibatkan logging, peristiwa sistem, dan pemantauan kinerja. Sementara kompatibilitas dijamin melalui antarmuka pemrograman aplikasi atau API dan standar terbuka. Keseluruhan, MTPS menyatukan keandalan, keamanan, dan responsivitas untuk pendukung transaksi mobile yang efisien dan dapat diandalkan. Nah, selanjutnya untuk bagian konfigurasi dalam Mobile Transaction Processing System atau MTPS, kunci untuk memastikan operasional sistem sesuai standar dan kebutuhan. Pada antarmuka pengguna atau UI UX, konfigurasi mencakup tata letak desain dan bahasa untuk pengalaman pengguna yang konsisten. Pada aplikasi klien, konfigurasi keamanan dan preferensi pengguna disesuaikan sesuai kebijakan perusahaan. Di tingkat server backend, konfigurasi menangani koneksi, beban kerja, dan integrasi teknologi. Konfigurasi jaringan melibatkan protokol yang aman dan manajemen koneksi efektif untuk perangkat mobile. Keamanan diutamakan melalui konfigurasi enkripsi, data, dan kontrol otorisasi. Skalabilitas diatur dengan load balancer dan caching, sedangkan manajemen kesalahan menggunakan logging peristiwa dan pemantauan kinerja. Kompatibilitas dan interoperabilitas diperkuat melalui konfigurasi API dan standar terbuka. Dengan konfigurasi yang tepat, MTPS dapat beroperasi efisien, aman, dan sesuai kebutuhan bisnis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Manda lagi. Oke, kemudian ada sisi keamanan. Yang pertama, kita memiliki autentikasi pengguna. Jadi setelah pengguna mendaftarkan aplikasinya, kita perlu mengonfirmasi identitas mereka melalui metode autentikasi seperti PIN, kata sandi, atau sidik jari. Kemudian ada akses ke akun. Setelah diberi autentikasi, kita pengguna harus dapat menggunakan akses ke akun mereka, termasuk info saldo, riwayat transaksi, dan layanan perbankan lainnya. Kemudian di bagian security atau keamanan juga ada keamanan dalam bidang transaksi. Mobile banking harus menyediakan lapisan keamanan tambahan seperti enkripsi data dan untuk melindungi informasi sensitif pengguna selama proses transaksi berlanjut. Kemudian ada juga logout.
pengguna dapat keluar dari aplikasi tersebut dan menjaga keamanan akun mereka dan mencegah akses tidak sah dari pihak tertentu atau pihak luar. Kemudian juga ada keamanan terdistribusi. Mobile banking harus memiliki lapisan terdistribusi yang kuat untuk melindungi data pengguna selama transmisi dan penyimpanan, termasuk autentikasi dan enkripsi yang diterapkan secara efektif. Kemudian ada juga yang disebut apa namanya, keamanan. Sudah sepertinya. Silakan bisa dilanjutkan oleh Ansel Ricardo. Baik, akan saya lanjutkan di bagian keuntungan dan kerugian MTPS. Pertama, keuntungan MTPS ini memberikan aksesibilitas yang tinggi bagi pengguna maupun bagi developer, memungkinkan mereka untuk melakukan transaksi di mana aja, kapan saja, dengan perangkat mobile. Keefisienan dan responsivitas sistem ini juga menjadi keunggulan dengan kemampuan untuk menyediakan pemrosesan transaksi yang cepat, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan, kemudian pengalaman pengguna yang ditingkatkan mulai antarmuka mobile yang user friendly adalah aspek positif lainnya. Selain itu, MTPS dapat dengan cepat mengadopsi teknologi terkini sebagai pembayaran seluler dan kecerdasan buatan, meningkatkan fungsionalitas sistem dan menjaga keberlanjutan inovasi. Nah, meskipun MTPS ini memberikan sejumlah keunggulan, sistem ini juga ada kerugiannya. Yang perlu diperhatikan adalah infrastruktur telekomunikasi dan jaringan, terutama di daerah yang kurang berkembang, masih sangat sering terjadi, terutama di daerah yang kurang berkembang. Selain itu, kekhawatiran keamanan tetap sering menjadi isu penting dari MTPS ini. Kekhawatiran keamanan ini, walaupun sudah diimplementasikan ya langkah-langkah keamanannya, tetapi masih saja ada kekhawatirannya, gitu maksudnya. Lalu ada ketergantungan pada energi dan baterai perangkat mobile yang juga dapat menjadi kendala, terutama jika pengguna tidak memiliki akses yang memadai. Biaya implementasi dan pemeliharaan MTPS juga bisa menjadi faktor yang signifikan, memerlukan alokasi sumber daya yang cukup. Yang terakhir, ketergantungan pada koneksi internet dapat membatasi ketersediaan dan kinerja sistem, memerlukan pertimbangan lebih lanjut terkait untuk stabilitas koneksi. Kemudian kita ke kesimpulannya. Kesimpulannya, dalam perkembangan teknologi terkini, MTPS ini telah memainkan peran kunci dalam memajukan efisiensi dan aksesibilitas sistem pengolahan transaksi. Jurnal ini membahas tentang tren terkini dan pengembangan MTPS, menyoroti integrasi teknologi seperti pembayaran seluler, komputasi cloud computing, dan AI untuk meningkatkan responsivitas dan keamanan sistem. Namun bersamaan dengan perkembangan positif ini, jurnal ini juga mengidentifikasi sejumlah tantangan yang muncul. Keamanan data dan privasi pengguna, terutama dalam konteks transaksi keuangan, tetap menjadi isu kritis yang perlu diatasi. Tantangan lainnya melibatkan skalabilitas sistem untuk menghadapi lonjakan volume transaksi yang akan lebih besar ke depannya, sehingga akan sulit untuk interoperabilitas dengan infrastruktur teknologi informasi yang sudah ada. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pemahaman mendalam tentang tren dan tantangan ini menjadi kunci untuk mengoptimalkan kinerja dan keberhasilan implementasi MTPS. MTPS memiliki potensi besar untuk membentuk masa depan transaksi mobile dengan memberikan aksesibilitas yang tinggi, keefisienan operasional, dan pengalaman pengguna yang lebih unggul. Namun untuk mencapai potensi penuh, perlu dilakukan investasi yang tepat dalam aspek keamanan, skalabilitas, dan integrasi dengan infrastruktur yang sudah ada. Dengan demikian, pelaku industri dan pengembang sistem perlu bekerja sama untuk mengatasi tantangan tersebut dan menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan inovasi berkelanjutan dalam domain mobile transaction processing system. Baik, ini akan kita lanjutkan ke aplikasi demo kita yang berhubungan dengan MTPS ini ya. Akan saya share screen. Baik, silahkan. Apakah terlihat? Terlihat. Ya, silahkan Mandala. Oke, jadi untuk demo aplikasinya
karena ini kita record, jadi kita nggak bisa nampilin bagian loginnya. Jadi sebelum masuk sini sebenarnya BCA Mobile ini harus login dengan PIN atau passwordnya sendiri gitu sama usernya. Kemudian kita bisa ke untuk selanjutnya kita bisa ke info, bisa tolong dipencet info. Lalu ke mutasi rekening. Oke, misalkan dari tanggal 5 gitu. Berapa? Dari tanggal 5. Ya. Nah, terus send. Nah, ini kan dia bakal minta apa namanya? PIN-nya, Masukin PIN PIN. MBCA Ya. ya. Kemudian ini cancel aja, jangan di Bentar, saya pause share aja nggak apa-apa. Saya pause share aja ya. untuk masukin PIN. Oke. Jadi kita masukin PIN-nya, PIN MBCA kita. Apakah sudah? Oke, sudah terlihat? Nah, nah Waduh. untuk sistem terdistribusi ini kita bisa lihat semuanya bisa kita lakukan dimanapun, kapanpun, asalkan kita terkonek oleh internet. Jadi kita bisa lihat periodenya, tanggal inquiry-nya, itu timestamp. Jadi misalkan ada apa namanya, ada pendebitan dalam waktu yang sama, itu pasti ada beda berapa 0,0000 detik, gitu, sekian detik. Jadi dia nggak bakalan bentrok atau apa namanya, nggak bakalan terjadi Duplikat. pendebitan 2 kali kayak duplikat gitu. Kemudian bisa keluar dari sini. Sepertinya seperti ya itu saja, atau Hansel ada tambahan mungkin? Ya, untuk tambahannya sih kita pakai aplikasi BCA Mobile ini, semuanya pakai ya aplikasi BCA Mobile. Memang untuk aksesibilitas ini sangat mudah, bisa digunakan di mana saja. Tetapi memang kekurangannya untuk di BCA Mobile ini ada 2 sepertinya. Yang pertama ini kalau misalnya memang aplikasi MTPS seperti ini, kalau tidak memiliki akses jaring internet memang tidak bisa diakses. Jadi ada kadang-kala waktu mau menggunakan BCA Mobile tapi sinyal sedang tidak ada, jadi tidak bisa melakukan transaksi. Lalu kemudian ada satu lagi, ini lebih ke untuk UI BCA Mobile ya. UI BCA Mobile ini memang sudah dari dulu seperti ini, jadi memang agak kuno, istilahnya agak tidak terkini lah. Itu saja dari saya. Oke. Baik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Terima kasih. Selamat pagi.